Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan ya top 10 nih 10 dividen yield ya. Dividen yield yang terbesar selama 5 tahun terakhir ini ya. Apakah teman-teman penasaran? Sama apa aja ini 10-nya? Jangan di skip ya, disimak terus sampai habis ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menginfokan juga beberapa video yang sudah saya upload di channel Investor Jelata ini ya, prediksi beberapa dividen yang mungkin akan sangat besar ya di tahun 2024 nanti. Yaitu ada PTBA, ada ITMG, ada UNTR, dan juga saham yang non batubara nih ya, LPPF ya, dari Matahari Department Store ya. Dan juga ada daftar emiten yang akan bagikan dividen nih di awal tahun 2024 ya, yang kumdate 5 Januari. Nah, jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini semua ya, bisa teman-teman nanti cari linknya di kolom deskripsi ya, atau bisa juga langsung search saja di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai dari nomor 10 dulu ya. Golden Energy Mines ini ya, dengan kode ticker GEMS ya, GEMS ya, perusahaan bergerak di bidang batu bara juga. Bisa lihat di sini dividen 5 tahun terakhir ya, jadi profit 2018 sampai dengan profit 2022 ya yang sudah dibagikan. Itu rata-rata dividen yieldnya ya sebesar 9,59% ya. Jadi dividen yieldnya ini dihitung menggunakan harga sahamnya ketika dia mengumumkan ya akan membagikan dividen lah, seperti itu ya. Jadi rata-ratanya 9,59 ya. Dan bisa dilihat di sini biasanya GEMS itu membagikan dividennya berkali-kali ya. Tahun ini yang profit tahun 2023 saja sudah dibagikan 2 kali ya, di bulan September maupun di bulan Desember. Nah, kalau tahun lalu dia 3 kali bagikan ya, dividen interim semua nih, dividen finalnya nggak ada, malah 3 kali ya. Jadi berarti yang berikutnya mungkin dia akan bagikan di bulan apa nih, bulan Juni mungkin ya. Biasanya dividen final di bulan Juni atau Mei nih ya. Jadi masih ada satu lagi dividen ya untuk profit 2023. Oke, nomor 9 ini adalah Multifilling Mitra Indonesia. Mungkin jarang dibahas juga ya, kode tikernya MFMI ya. Ternyata dia dividennya lumayan besar ya. Jadi ini perusahaan yang terkait mengolah pengarsipan gitu ya. Mungkin sekarang juga pengarsipan udah mulai digital gitu ya. Dan bisa lihat sini rata-rata dividen yieldnya 5 tahun terakhir itu 10,92% ya. Mungkin dia terbantu ketika tahun 2019 nih ya. Dia dividen payout ratio kan gede banget ya, 149%, sehingga dividen yieldnya 34% ya. Dan itu yang membuat rata-ratanya jadi naik cukup banyak ya, 10,92%. Oke, biasanya dia membagikan dividen interim di bulan Desember ya, tapi sampai Desember 2023 belum ada pengumuman deh ya. Mungkin di Januari mungkin ya, ditunggu saja ya. Dan biasanya dividen final itu di bulan Juli ya, Juli ya. Walaupun sebelum 3 tahun lalu dia di bulan April ya. Ya, jadi kurang bisa ditebak nih bagi dividennya kapan ya. Agak jauh ya, kadang Juli, kadang April ya dividen final ya. Oke, lalu yang nomor 8 ya. Ya, ini sudah sangat terkenal lah ya buat dividen investor, yaitu Pura Delta Lestari Demas ya. Dimana rata-rata dividen yieldnya 5 tahun terakhir sebesar 12,7% ya. Dan biasanya dia bagikan dividen interim di bulan November atau Desember ya. Jadi sudah dibagikan ya untuk yang profit tahun 2023 di tanggal 11 Desember lalu ya. Ex date-nya 11 Desember sudah dibagikan sebesar Rp12, dan nanti dividen finalnya di bulan Juni atau Juli ya. Atau juga bulan Mei ya. Jaga-jaga aja. Wah, ini bulan 4 juga ya. Jadi antara bulan 4 sampai dengan bulan Juli lah ya, dividen finalnya. Oke, lanjut ke nomor 7 yaitu PTBA ya, Bukit Asam. Nah, ini juga sudah terkenal lah ya, dividennya besar, rata-rata 5 tahun terakhir 15,57% ya, dimana itu terbantu 2 tahun terakhir ini dividen yieldnya sangat besar ya, di atas 20% ya. Dan biasanya dia membagikan dividennya sekali saja ya, di bulan April maupun Mei atau di Juni ya. Dan prediksi dividen PTBA untuk tahun depan ini juga di tahun 2024 maksudnya. Sekarang udah 2024 ya. Itu sudah saya bahas ya di video yang tadi sudah saya infokan ya di awal ya. Nanti mungkin linknya saya taruh di pojok kanan atas ini juga ya. Teman-teman tinggal klik saja untuk PTBA. Kita lanjut ke nomor 6 ya, masih dari batu bara nih. Batu bara emang paling
merajai list top 10 ini ya. Berikutnya adalah ITMG ya, di mana rata-rata dividen yieldnya 5 tahun terakhir adalah 15,9% ya. Dan biasanya dia membagikan dividen interim di bulan September ya, atau November nih. Yang pasti tahun ini yang profit 2023 sudah dibagikan ya dividen interimnya di bulan September kemarin ya, sebesar Rp2.660. Nah, dividen finalnya bisa teman-teman lihat ya, di bulan April, Juni, April. Jadi paling banyak ya kira-kira di bulan April lah dividen final dari ITMG. Oke, lanjut yang nomor 5 adalah Merck ya. PT Merck ya. Kode tikernya Merck juga nih. Dimana dividen yieldnya 5 tahun terakhir rata-ratanya 16,2% ya, tapi itu terbantu paling banyak di tahun 2018 ya, ketika dia membagikan dividen payout ratio luar biasa nih, sampai 821% ya. Berbahagia sekali nih yang dapat Merck di tahun 2019 berarti ini ya, dibagi ini ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngerasain dividen super jumbo dari Merck ini ya, silahkan tulis di kolom komen ya. Dan biasanya Merck ini membagikan dividen hanya satu kali ya, di antara bulan 5 atau bulan 6 ya, walaupun sebelum-sebelumnya sempat sampai agak telat ya, bulan Agustus gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 4, 3, 2, dan 1-nya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya mohon untuk klik like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah subscribe, yang sering like dan komen dan share channel Investor Jelata. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya. Lagi-lagi masih dari batubara nih, Bara Multi Sukses Sarana BSSR, di mana dividen yieldnya rata-rata di 5 tahun itu 16,62% ya. Dan seperti saham batubara lainnya ya, itu karena 2 tahun terakhir nih pembagian dividennya sangat besar ya. Dan BSSR ini juga sudah membagikan dividen interim ya. Untuk profit tahun 2003 sudah dibagikan di bulan September kemarin sebesar Rp349. Dan dividen finalnya bisa dilihat di sini, biasanya di bulan Juni. Oh enggak, deh, dividen interim biasanya 2 kali ya. 2 tahun terakhir nih 2 kali nih. Jadi habis September dia Desember ya. Oh iya, Desember dia akan bagi ya. Di Januari ya dia akan bagikan dividen interim yang keduanya nih ya. Lalu dividen finalnya biasanya di bulan Juni, bulan Mei ya. Dan pernah di bulan 4 juga ya, sekitar itulah ya. Bulan April sampai dengan bulan Juni memang musimnya pembagian dividen final ya, terutama ya. Oke, lanjut ya ke nomor 3, lagi-lagi dari saham terkait batubara ya, Mitra Bara Adi Perdana dengan kode tiker MBAP, di mana dividen yield rata-rata 5 tahun terakhir di 17,24% ya. Dan di profit 2023 ini dividen interimnya sudah dibagikan di bulan November lalu ya, sebesar Rp245. Sehingga kita hanya bisa menantikan dividen final ya, yang biasanya di bulan Juni ya, Juni ya. Kalau ini rutin di bulan Juni ya, jadi gampang ditebaknya gitu ya kalau MBAP ya. Oke, jadi silakan teman-teman hitung lah ya, MBAP dividen finalnya kira-kira berapa gitu ya, kalau ingin buy MBAP sekarang gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Kira-kira apa nomor 2 nih? Ya, MPMX ya. Kali ini bukan batubaran ya, Mitra Pinastika Mustika ya. Ini juga mungkin para dividen investor sudah sering ya mengoleksi MPMX mungkin ya, dimana dia rata-rata dividen yieldnya terakhir 5 tahun terakhir adalah 20,1% ya. Dimana dia hanya membagikan dividen satu kali ya, biasanya di sejarah 5 tahun terakhir itu biasanya di bulan Mei atau Juni ya, kebanyakan di bulan Juni nih. Jadi silakan teman-teman masukkan ke watchlist nih ya jika memang berminat dengan MPMX ya. Oke, berikutnya nomor 1, kira-kira apa tebakan teman-teman? Saya pause dulu 3 detik untuk teman-teman nebak ya. Oke. Nah, Hexa ya, Hexindo Adi Perkasa ternyata menempati posisi nomor 1 dengan dividen yield rata-rata 5 tahun terakhir itu di 20,61% ya. Luar biasa nih.
Silakan teman-teman yang mungkin setia dengan Hexa nih ya, yang sudah hold Hexa mungkin 3-5 tahun terakhir, bisa tulis di kolom komen gitu ya, bagaimana rasanya selalu mendapatkan dividen jumbo dari Hexa ya. Ini selalu di atas 10% ya 5 tahun terakhir berarti ya. Dan Hexa itu juga memberikan dividen sekali saja ya. Bisa lihat di sini rata-rata sih di bulan September atau Oktober ya, walaupun di tahun lalu ya itu agak bener ya, ini Oktober ya, saya pikir Juni tadi. Jadi sekitar September dan Oktober ya, masih agak lama lah gitu ya untuk tahun 2024 ya. Untuk profit 2023 berarti kira-kira dibagikan di bulan September atau Oktober 2024. Jadi masih banyak waktu untuk berpikir apakah kapan saatnya membeli Hexa. Bisa ya teman-teman pikirkan, masih waktunya lebih banyak ya. Oke, demikian saja informasi terkait top 10 ya, dividen yield rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana menurut teman-teman dari 10 ini di tahun 2024 ini, kira-kira yang bakal ngasih dividen jumbo tuh yang mana gitu ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan klik like, komen, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.